keluarga para korban itu memang harus dipikirkan. Tapi kita sulit untuk bicara tentang mendampingi para korban yang masih hidup ini selama masalah besar yang menutupi semuanya ini belum diselesaikan. Sehingga itu yang sebelum masalah besar ini kita selesaikan dulu, solusinya bagaimana, sesudah itu baru pendampingan terhadap para korban itu bisa dilakukan. Betul. Dan orang sudah tidak takut lagi bahwa nanti akan ada perlakuan yang tindakan atau kekerasan yang sama. Betul. Nanti mereka akan menghadapi kekerasan yang sama karena masalah yang biasa menimbulkan kekerasan ini sudah diatasi secara bersama dalam suatu dialog. Karena masalah besar ini antara perkelahian atau pertentangan antara pemerintah pusat dan orang Papua yang kelola PM itu, kamu coba diselesaikan lewat dialog. Nah, jadi karena itu kita dukung dialog sejak 2009 sampai sekarang ini. Jadi solusi yang dihasilkan dalam dialog itu bukan solusi yang dipaksakan oleh salah satu pihak, tapi suatu kebijakan atau polisi yang didiskusikan bersama dan disepakati bersama oleh kedua belah pihak. Nah, di situ dalam kebijakan itu pasti mereka akan bahas juga tentang pelanggaran HAM di masa lalu. Kasus itu agenda. Nah, lalu bagaimana mau diatasi. Nah, itu yang dibahas. Lalu sesudah itu kalau mereka sudah menetapkan bahwa untuk pelanggaran masa lalu kita akan mengatasi dan dengan cara-cara seperti begini. Nah, itu berarti cara-cara yang disepakati bersama itu adalah cara-cara yang disetujui oleh kedua belah pihak. Jadi bukan cara yang dipaksakan oleh satu pihak. Karena kalau kedua belah pihak menyetujui itu, maka kedua belah pihak juga punya tanggung jawab untuk melaksanakannya. Nah, itu yang kita dorong. Tentu dalam pelanggaran hak asasi manusia kali lalu itu kan kasus-kasus pelanggaran HAM kan bisa diidentifikasi. Diidentifikasi mungkin berdasarkan kasus-kasus, mungkin juga bisa diidentifikasi berdasarkan gender sehingga kekerasan terhadap perempuan dibahas secara khusus. Betul, misalnya. Betul. Nah, itu kan bisa dibahas di dalam dialog itu bagaimana sebaiknya. Jadi di situ dalam dialog kan orang tidak marah-marah, tapi orang coba bicara hati tenang, kepala tenang, lalu mengidentifikasi masalah sebaik mungkin, lalu coba membahas dan mendiskusikan solusinya seperti apa. Penyelesaian itu memang untuk pelanggaran HAM masa lalu itu pemerintah pusat di bawah pimpinan Menko Polhukam kali lalu oleh Luhut, sekarang oleh Wiranto. Nah, itu kan mereka membentuk satu tim di Jakarta untuk menangani masalah-masalah lalu, termasuk pelanggaran HAM di Papua, khususnya untuk 3 masalah. 3 masalah itu kasus Wasior tahun 2001, terus kasus di Wamena itu 2003, lalu kasus Paniai itu Desember 2014. Nah, 3 kasus ini. Nah, bahwa pemerintah punya perhatian untuk menangani masalah itu tapi waktu itu pemerintah janjikan bahwa itu kan timnya dibentuk tahun 2016. Lalu pemerintah mengumumkan bahwa 3 masalah ini tim ini akan menyelesaikan 3 masalah ini. Dan itu 3 masalah ini sudah selesai di akhir tahun 2016. Tapi kan sampai 2016 kan masalah ini tidak selesai juga. Sementara itu tim yang dibentuk pada 2016 itu kan tim yang bertugas hanya untuk 1 tahun. Nah, jadi Oktober 2016 itu tim ini expired. Masa kerja tim ini sudah expired Oktober. Berarti November tidak kerja, Desember tidak kerja. Konon sekarang Menko Polhukam mengumumkan masa kerja tim ini diperpanjang lagi. Apakah betul sudah diperpanjang? Kita tidak tahu. Kalau sudah diperpanjang berapa lama juga kita tidak tahu. Tapi bilang diperpanjang. Artinya itu kan sudah jelas bahwa 3 masalah ini belum diselesaikan. Bahkan terakhir mereka katakan misalnya untuk Paniai, pemerintah umumkan bahwa itu kita sulit untuk menyelesaikan kasus Paniai karena keluarga menolak pembongkaran kuburan. Tapi itu kan alasan saja. Karena orang Papua kenapa menolak? Karena selama ini juga ada sejumlah kasus yang memang
penembakan terhadap orang Papua, lalu penembakan itu lalu kasusnya dibawa ke di polisi melakukan otopsi, lalu mendapatkan selongsong peluru dalam tubuh. Mereka lalu selongsong peluru itu mereka coba periksa di laboratorium forensik atau apa. Betul. Ya, tapi hasilnya apa? Polisi mengumumkan bahwa peluru ini, jenis peluru yang dipakai untuk membunuh orang Papua ini adalah peluru yang tidak dipakai oleh polisi. Itu saja. Kita tidak tahu siapa yang melakukan, bahkan kelompok mana yang melakukan penembakan. Itu jenis senjata macam begitu, kelompok mana yang biasa pakai juga tidak diberitahu. Hanya polisi bilang bukan kami punya senjata. Jadi mengambang. Sama saja ini digalet juga kan nanti sama. Betul. Jadi tidak ada kepercayaan rakyat terhadap pemerintah bahwa pemerintah akan melaksanakan, akan menyelesaikan kasus-kasus ini. Bukan suatu kebijakan otsus itu bukan kebijakan yang disepakati bersama oleh kedua belah pihak, tapi kebijakan yang ditetapkan sepihak oleh pemerintah pusat. Ketika orang Papua menuntut kemerdekaan, pemerintah pusat itu mereka bilang kemerdekaan itu tidak mungkin, kita tidak akan diberi, tapi ini otsus. Baru kata otsus yang diberi.